Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh ada dalam kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami, di mana saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus pimpin kami supaya kami mengerti dan boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan kita terambil dari Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan 54. Tapi kita hanya membaca ayat 48 sampai 50 saja. Beginilah firman Tuhan. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Itulah pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar dari perenungan firman Tuhan saat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita adalah pergilah anakmu hidup. Pergilah anakmu hidup. Bapak Ibu, kita tahu kisah ini di mana anak seorang pegawai istana sungguh mengalami sakit keras dan hampir mati. Sebagai seorang ayah tentu akan berupaya mencari pertolongan, dan itu sudah dia lakukan. Tetapi menariknya bahwa ketika ayah ini atau pegawai istana ini mendengar bahwa Yesus ada di Galilea, seketika itu juga si pegawai istana ini langsung bergegas ya, dan menempuh perjalanan kurang lebih 24 km ya, untuk menjumpai Yesus. Dan menarik, sesampai ia kepada Yesus, dia mendapatkan jawaban yang dingin dari Yesus. Bahkan Yesus sendiri pun tidak mau pergi ikut dengannya. Malah menyuruhnya pergi lagi kembali ke rumahnya begitu ya. Nah, coba bayangkan kisah ini kita hadapi atau kita sendiri alami. Sudah jauh-jauh ya, dalam kondisi yang membutuhkan, terus tiba-tiba Yesus suruh kembali pergi lagi begitu ya. Pasti ada kekecewaan, ada marah, ada putus asa. Nah, tetapi apakah reaksi dan sikap pegawai istana ini menunjukkan seperti itu? Nah, tidak, di dalam pembacaan kita tidak ada sikap yang demikian. Justru sebaliknya, dalam ayat 50b di sana dinyatakan pegawai istana itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ya, luar biasa. Nah, pertanyaannya, perkataan apa yang dikatakan Yesus? Perkataan itu adalah, "Pergilah, anakmu hidup." Ini pernyataan dan perkataan Yesus yang membuat dia sungguh-sungguh beriman. Ya. Dia sungguh percaya dan kemudian dia pergi. Nah, setidaknya ada 4 dasar atau alasannya. Yang pertama, bahwa dasar ia percaya ya, bukan lagi karena dia melihat tanda, tapi karena perkataan, karena firman Tuhan. Kalau kita perhatikan sebelumnya di ayat 48, pegawai istana ini ditegur oleh Yesus, dan Yesus katakan, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Namun setelah mendapat teguran itu, terlebih setelah mendengar perkataan Yesus, "Pergilah, anakmu hidup," tanpa protes ya, tedeng aling-aling begitu bahasa orang Sunda. Dia segera bertindak. Nah, inilah yang disebut dengan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman atau perkataan Kristus. Nah, bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana kita ketika mendengar firman? Apakah sungguh-sungguh kita menjadi orang yang semakin percaya? Ya, tanpa perlu ada tanda, tanpa perlu mujizat, kita tetap percaya. Nah, ini sebuah pertanyaan dan tantangan bagi kita. Yang kedua, bahwa pegawai istana ini percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan tanpa harus ke rumahnya atau ikut bersamanya. Mengapa? Karena sebelumnya pegawai istana ini mempunyai konsep bahwa anaknya akan sembuh kalau Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan menumpangkan tangan atas anaknya itu. Ya, di dalam ayat 49b dikatakan, "Tuhan datanglah." Tetapi
setelah mendengar perkataan Yesus, pergilah anakmu hidup, maka timbullah tindakannya untuk apa? Segera menunjukkan bahwa ia sungguh percaya bahwa tanpa Yesus datang pun, tanpa Yesus ikut dengannya pun, anaknya pasti bisa disembuhkan. Ya, karena Yesus dapat menyembuhkan sekalipun ya tidak berada di tempat atau bersama dengan anaknya. Ya. Kita pernah mendengar kisah tentang perwira di Kapernaum. Ya, dari jauh dikatakan, katakan sepatah kata saja, maka hamba itu akan sembuh. Maka iman yang demikianlah tentu dimiliki oleh pegawai istana ini. Nah, yang ketiga, alasan dan dasarnya dia pergi beriman karena pegawai istana ini percaya bahwa walau anaknya mati, tetapi Yesus sanggup membangkitkannya. Ya. Sebelumnya pegawai istana ini memaksa Yesus untuk datang karena anaknya akan mati. Katanya, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Dengan kata lain, ya, dia mau berkata, Tuhan tolonglah sembuhkan anakku. Nanti kalau dia sudah mati, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi pertolongan. Seolah-olah pegawai istana ini mau berkata bahwa Yesus itu hanya bisa menyembuhkan, tapi tidak bisa membangkitkan. Tetapi lagi-lagi dengan perkataan Yesus, pergilah anakmu hidup, menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh akhirnya percaya. Walau nanti anaknya mati, dia tetap percaya bahwa Yesus pasti sanggup membangkitkannya. Wow, luar biasa ya. Nah, hal yang keempat, pegawai istana ini percaya ya, bahwa ketaatan akan mendatangkan berkat. Ayat 50b berkata, pegawai istana itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus lalu pergi. Ini menunjukkan ketaatan total. Dia tidak menunda, dia tidak meragukan, dia tidak membantah, memprotes, menyangsikan perintah dan firman Tuhan. Meskipun belum ada jawaban, meskipun belum ada buktinya. Tapi itulah arti iman. Bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Maka kita memahami akibat dari semua yang dilakukan pegawai istana ini adalah bahwa dia yang tadinya hanya percaya karena tanda melihat, tapi sekarang tidak. Sama seperti Ayub. Dulu dari apa kata orang saja aku tahu tentang engkau, tetapi sekarang aku melihat. Bahkan pegawai istana ini beraku benar-benar mendengar, menyaksikan, mengimani, ya, sehingga cara pandangnya baru, ya, sikapnya kepada Tuhan juga baru. Bahkan bagaimana tentang konsep kesembuhan itu pun dipahami secara baru. Dia beriman bukan karena mujizat dan tanda, melainkan karena firman Tuhan. Yang kedua akibatnya adalah apa? Anaknya yang sakit keras itu pun sembuh. Dan menariknya anaknya sembuh bukan karena anaknya, tapi karena Tuhan melihat iman dari ayah atau pegawai istana ini. Dan yang ketiga lebih dahsyat lagi, dengan kesembuhan anaknya mengakibatkan ia semakin percaya. Yang tadinya percaya semakin lebih percaya. Bahkan bukan hanya dia, tapi seisi keluarganya pun percaya dan diselamatkan. Ayat 51 sampai 53. Inilah sesungguhnya mujizat yang besar dari iman kepada iman. Karena orang benar hidup oleh iman. Maka mari kita menghadapi segala keadaan apapun, belajar dari firman Tuhan. Bahwa iman itu akan terus dimurnikan oleh Tuhan. Pada waktunya kita akan diproses, maka percayalah waktu proses itulah kita sungguh-sungguh mengalami pemurnian yang sejati. Dan itu artinya kita mengalami sebuah cara pandang, cara hidup yang baru di dalam iman. Dan lewat hidup kita yang beriman, orang-orang di sekitar pun yang sungguh mengalami pergumulan akan dipulihkan, akan mendapat berkat, dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus menolong kita, memampukan kita untuk beriman di tengah situasi saat ini. Amin.